Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada sahabat ini kita boleh bertemu kembali melalui media Amor TV ini. Pada sahabat yang indah ini, kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita masih terpisah oleh karena jarak, tetapi kita masih boleh bersama-sama menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda mengetahui sesungguhnya pergumulan besar apakah yang seorang pendeta alami di dalam kehidupannya? Pergumulan yang terbesar yang seorang pendeta alami adalah ketika mereka harus pindah dari satu jemaat ke jemaat yang lain. Bukan karena proses perpindahan itu sendiri yang menyebabkan kami harus bergumul, tetapi yang menjadi pergumulan kami adalah bahwa kami harus meninggalkan sahabat-sahabat kami, kekasih-kekasih kami di jemaat yang sudah digembalakan untuk pergi meninggalkan mereka ke satu jemaat yang baru. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami meninggalkan satu jemaat, sementara proses serah terima itu dijalankan, saya mencoba untuk menguatkan hati saya. Saya mencoba untuk bersikap tegar. Sementara kami kemudian menyanyikan sebuah lagu pujian bersama-sama dengan keluarga. Ketika sementara kami menyanyi lagu itu, di bagian belakang dari ruangan gereja tampak seorang ibu kemudian lari keluar dengan mata yang berlinang air mata. Dan segera sesudah kami menyanyikan lagu pujian pada waktu itu, kami segera keluar mengejar ibu ini yang berada di bagian belakang dari ruangan gereja. Ketika kami bersama-sama dengan ibu ini, maka kemudian ibu ini segera memeluk kami dan dia meluapkan tangisannya kepada kami. Bagaimana mereka sangat kehilangan ketika kami harus meninggalkan jemaat yang sangat kami kasihi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehilangan seperti itu merupakan satu pergumulan yang hebat di dalam kehidupan kami. Karena sekian waktu lamanya kami boleh bersekutu bersama-sama, namun oleh karena tugas dan tanggung jawab yang harus berpindah pelayanan ke satu tempat yang lain, maka kami harus melepaskan persekutuan yang sudah selama ini kami jalani dengan begitu erat bersama-sama dengan anggota jemaat. Pada saat ini, tanpa kita sadari bahwa kita masing-masing untuk sekian lamanya kita tidak dapat bertemu muka dengan muka. Kita tidak dapat berbagi tawa bersama-sama. Kita tidak dapat berbagi kasih. Kita tidak dapat saling menceritakan pengalaman kita. Kita tidak lagi dapat untuk saling bertukar pikiran sehubungan dengan pelajaran-pelajaran sekolah sahabat atau apapun itu. Oleh karena kita dibatasi oleh virus COVID yang saat ini menjadi momok, sehingga mengharuskan kita masing-masing bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah pun kita harus lakukan di rumah. Dan tanpa kita sadari, kita merasakan bahwa persekutuan yang selama ini begitu erat, tampaknya kita harus menyimpan dalam kerinduan kita untuk kembali menikmati persekutuan dengan saudara-saudara kita untuk satu waktu yang kita tidak tahu sampai kapan kita akan dapat menikmati persekutuan bersama-sama lagi. Beberapa anggota yang kebetulan kami hubungi
Dan mereka menceritakan bahwa mereka sangat rindu sekiranya kita dapat kembali beribadah di gereja. Sekiranya kita boleh dapat kembali bersekutu bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling merangkul satu dengan yang lain, saling memberi sapa satu dengan yang lain. Dan kita rindu, semoga waktu itu tidak akan lama lagi. Kita rindu bahwa perpisahan sementara oleh karena COVID ini tidak akan lama lagi. Kita rindu beberapa sahabat ke depan kita akan boleh bersama-sama kembali untuk menikmati persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada sahabat ini judul pembahasan kita adalah persekutuan di dalam Yesus. Apa sih sebetulnya arti dari persekutuan itu? Sehingga kita perlu memiliki persekutuan di dalam Yesus. Saudara, kata persekutuan berarti bersama-sama memiliki. Artinya ketika kita tiba pada satu tempat, kemudian kita mengadakan persekutuan di dalamnya, maka kita memiliki rasa kebersamaan. Tentunya kita ingat bagaimana kondisi jemaat yang mula-mula. Ketika mereka berada pada waktu itu dalam persekutuan sesudah Yesus naik ke surga, kita temukan bagaimana mereka setiap hari mereka berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama, mereka mempelajari firman Tuhan bersama-sama, bahkan mereka menjual rumah mereka untuk hasilnya dibagi-bagikan kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Persekutuan berarti bersama-sama memiliki. Dan oleh karena itu bahwa persekutuan Kristen itu lebih dari sekedar makan minum bersama-sama. Ada banyak orang, oh saya rindu untuk bertemu denganmu, saya rindu untuk bersekutu denganmu, saya rindu untuk KPA, saya rindu untuk ibadah di gereja. Tapi tujuannya adalah makan bersama-sama. Persekutuan Kristen lebih dari sekedar makan bersama-sama. Persekutuan Kristen juga tidak hanya sekedar kita menjadi anggota gereja, tidak hanya sekedar kita hadir dalam suatu kebaktian. Karena persekutuan Kristen adalah persekutuan orang-orang percaya di dalam Yesus. Itulah sebabnya bahwa ketika kita menikmati masa persekutuan itu, maka di dalamnya adalah persekutuan antara orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus untuk menyembah Yesus, untuk memuliakan nama Yesus, dan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Salah satunya adalah kita perlu bersekutu, beribadah bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menemukan persekutuan seperti apakah yang Tuhan rindu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita mau belajar tentang bagaimana satu kehidupan persekutuan, kita perlu belajar melalui Rasul Paulus pada sahabat ini. Secara khusus melalui kitab Filipi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Filipi adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kitab Filipi dituliskan oleh Rasul Paulus sementara Paulus di dalam penjara di kota Roma. Tetapi walaupun Paulus di dalam penjara di kota Roma, tetapi dia punya satu kerinduan untuk boleh tetap bersekutu dengan umat-umat Tuhan yang ada di kota Filipi. Saudara tahu kenapa Paulus sangat rindu untuk boleh bertemu kembali dengan umat-umat Tuhan di kota Filipi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah oleh karena Paulus begitu merasakan kebaikan umat-umat di Tuhan di kota Filipi, dan bagaimana walaupun mereka terpisah oleh jarak, tetapi persekutuan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Terbukti bahwa orang-orang Filipi memberikan bantuan kepada Paulus melalui utusan mereka, Epafroditus.
Mereka mengutus Epafroditus kepada Paulus untuk menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Paulus. Saudara, satu persekutuan yang luar biasa. Itulah sebabnya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini untuk menceritakan bagaimana kerinduannya untuk terus bersekutu dengan umat-umat Tuhan di kota Filipi ini. Tetapi ada masalah di kota Filipi. Ada masalah di jemaat Filipi itu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa ada perbedaan pendapat antara orang-orang percaya, umat-umat Tuhan di jemaat Filipi ini, yaitu antara Sintike dan Yudia. Mereka tidak sejalan di dalam melaksanakan program-program penginjilan. Mereka tidak sejalan di dalam bagaimana mempertumbuh jemaat ini. Itulah sebabnya melalui surat kepada jemaat Filipi ini, Rasul Paulus memiliki satu kerinduan agar jemaat yang begitu luar biasa dalam persekutuan dengan dirinya ini juga berdamai satu dengan yang lain. Juga mereka boleh bersatu, bersekutu satu dengan yang lain tanpa adanya perbedaan. Dan itulah sebabnya ketika kita mempelajari surat kepada jemaat di Filipi pada saat ini, kita akan dapat melihat bagaimana nasihat Paulus supaya jemaat di Filipi boleh bersatu, dan supaya jemaat kita juga, walaupun saat ini kita masih terpisah oleh jarak, tetapi kita boleh punya satu kerinduan untuk kembali menikmati persekutuan bersama Tuhan dan dengan umat-umatnya. Mari kita coba lihat bagaimana cara Paulus untuk memberikan teladan kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana persekutuan yang benar agar mereka tidak terpecah, agar mereka tetap dapat bersekutu satu dengan yang lain. Bagian yang pertama yang Paulus tuliskan adalah bahwa Paulus memberikan teladan bahwa dia mengingat mereka. Aku mengingat kamu. Sebuah pernyataan yang Paulus katakan bagaimana dia mengingat akan umat-umat Tuhan di jemaat Filipi ini. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ketiga mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa yang kita temukan melalui tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Filipi ini, menjadi satu gambaran bagaimana caranya boleh memiliki persekutuan yang benar. Dan Paulus mengatakan bahwa persekutuan yang benar dapat dimiliki apabila kita saling mengingat satu dengan yang lain. Saudara, kembali kepada latar belakang kitab Filipi ini. Kitab Filipi ini ditulis ketika Paulus sementara dalam penjara di Roma. Dan saudara tahu, ketika Paulus di dalam penjara di Roma, bukan kemudian dia bisa berleha-leha, bukan kemudian dia bisa bersantai menikmati masa penahanannya, tetapi dia memiliki banyak pergumulan. Tetapi coba saudara perhatikan dalam ayat ini, sementara dia di penjara di Roma, Paulus tidak memandang kepada penderitaan yang sementara dia alami. Dia tidak memandang kepada kesendirian yang dia peroleh karena Kristus. Tetapi coba saudara perhatikan bahwa Paulus bukan memikirkan dirinya sendiri. Sementara dia menunggu proses pengadilannya, dia katakan bahwa dia memikirkan orang percaya di Filipi. Dia tidak hanya berfokus kepada dirinya, tetapi dia berfokus kepada umat-umat Tuhan di kota Filipi. Dan ketika dia memikirkan orang-orang yang ada di kota Filipi itu, dia memikirkan bagaimana umat-umat percaya di kota Filipi ini, maka dicatat di dalamnya, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Menjadi pertanyaan adalah, bagaimana Paulus dapat bersukacita ketika dia memikirkan, ketika dia mengingat akan umat-umat Tuhan
di kota Filipi ini? Apakah banyak pengalaman-pengalaman menyenangkan yang dia alami? Sehingga kemudian dia mengatakan bahwa dia bersuka cita setiap mengingat umat-umat Tuhan yang ada di kota Filipi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-40, kita bisa temukan di sana bahwa pengalaman Rasul Paulus di kota Filipi bukan pengalaman yang menyenangkan. Kenapa? Karena di kota Filipi itu dia harus masuk ke tahanan, ke penjara, tanpa melalui proses pengadilan. Dia didera, dia dicambuk, dia dipukuli, dan kemudian dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses pengadilan. Padahal mereka adalah warga negara Romawi yang ketika hukuman harus dijatuhkan, maka mereka harus mendapatkan kesempatan menghadap pengadilan terlebih dahulu. Di Filipi, Paulus mengalami penganiayaan itu. Tetapi saudaraku, ketika Paulus mengingat umat Tuhan di kota Filipi, dia bersuka cita. Ketika dia mengingat bagaimana dia di penjara, dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia harus dipenjarakan pada waktu itu, maka kepala penjara bertobat dan dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Ketika Paulus di kota Filipi susah untuk mendapatkan jiwa, tapi dia boleh menemukan Lydia bersama dengan seisi keluarganya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia harus kemudian berada di penjara, maka dia bersuka cita oleh karena karya yang Tuhan buat di dalam kehidupannya melalui Rasul Paulus. Seorang wanita petenun itu berhasil disembuhkan dari pengaruh roh-roh kegelapan itu. Itulah sebabnya ketika Paulus mengingat jemaat di kota Filipi, maka hatinya diwarnai dengan sukacita. Saudara yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah setiap kali saudara mengingat orang lain, mengingat pendeta, mengingat teman, mengingat anggota jemaat yang lain, mengingat tetangga, mengingat orang yang menyusahkan, mengingat orang yang suka menghina dan merendahkan kita, apakah hati kita bersuka cita karenanya? Atau jangan-jangan ketika kita mengingat orang-orang yang lain, bahkan mereka seringkali menyakiti hati kita, maka hati kita diwarnai dendam, hati kita diwarnai dengan amarah. Kalau kita ingat saudara-saudara kita di gereja ini, yang saat ini tidak lagi dapat bertemu muka dengan muka untuk satu waktu kemudian, ketika saudara mengingat saya, ketika saudara mengingat ketua jemaat, mengingat ketua diakon, mengingat teman-teman di sebelah kanan kiri tempat duduk Anda, adakah Anda bersuka cita setiap kali Anda mengingat mereka? Atau jangan-jangan pikiran kita diwarnai dengan kebencian? Syukur saya gak bersama dengan mereka saat ini. Persekutuan yang Paulus ajarkan adalah setiap kali kita mengingat orang lain, mengingat umat-umat Tuhan yang lain, maka kita bersuka cita karenanya. Kita melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui saudara-saudara kita ini untuk menambah sukacita di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah setiap kali orang lain, setiap kali pendeta, setiap kali ketua-ketua jemaat, setiap kali teman-teman kita atau anggota jemaat yang lain mengingat kita, adakah mereka bersuka cita karenanya? Atau jangan-jangan ketika mereka mengingat kita, maka di dalam pikiran mereka kita adalah pembuat onar,
kita adalah orang yang sangat-sangat tidak mereka harapkan untuk bersama-sama dengan mereka bersekutu di gereja Tuhan. Apakah itu menjadi bagian kita? Tetapi saya percaya bahwa Paulus pada sabat ini mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan Kristen yang benar adalah apabila kita saling mengingat satu dengan yang lain, bukan melihat kepada segala kejelekan mereka, bukan melihat kepada segala kekurangan mereka, tetapi ketika kita melihat mereka, mengingat mereka, maka kita melihat akan segala kebaikan mereka, dan kita boleh bersukacita oleh karena melihat hal-hal yang baik yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Saudara yang terkasih, bagian yang kedua dari bagaimana Paulus mengajarkan tentang prinsip persekutuan kepada jemaat di Filipi adalah kamu ada di dalam hatiku. Ayatnya terdapat dalam Filipi 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini berisi ajaran kedua yang Paulus coba bagikan kepada kita untuk menyatakan bagaimana kerinduannya menikmati persekutuan dengan umat-umat Tuhan adalah kamu ada di dalam hatiku. Biasanya kata-kata ini seringkali diucapkan oleh orang-orang muda yang sementara jatuh cinta. Ketika mereka satu hari saja atau bahkan 1 jam mereka tidak bertemu, maka kata-kata ini senantiasa rindu untuk mereka sampaikan. Kamu ada di dalam hatiku. Bahkan kemanapun orang muda ini akan pergi, dia akan selalu katakan, kamu ada di dalam hatiku. Pada tahun 80-an yang lewat, ada sebuah lagu yang kira-kira syairnya sama dengan ini. Di dadaku kamu ada, di kamarku kamu ada, di dompetku kamu ada. Sebuah lagu yang memberikan satu pemahaman begitu dalamnya perasaan cinta itu, sehingga ketika kita terpisah oleh jarak sekalipun, tetapi seolah-olah semuanya itu dekat. Kenapa? Karena dimanapun kita ada, di situ dalam bayangan kita, pasangan kita selalu ada. Kenapa? Karena pasangan kita itu selalu ada di dalam hati kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita boleh memiliki satu persekutuan Kristen yang benar adalah jadikan saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan yang lain, selalu ada di dalam hati kita. Paulus memberikan contoh bagi kita bagaimana tulusnya kasihnya, yang itu tidak dapat dia pendam-pendam. Kasihnya kepada umat-umat Tuhan di jemaat Filipi itu begitu meluap-luap, dan dia salurkan dengan ungkapan bahwa umat-umat Tuhan selalu ada di dalam hatinya. Tahukah saudara bahwa kasih itu satu dengan yang lain
adalah merupakan satu pertanda bahwa kita berada di dalam persekutuan yang benar di dalam Kristus. Dan sebagai persekutuan yang benar, maka kasih itu juga adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Setiap orang yang sudah diselamatkan, maka kasih itu akan meluap dalam kehidupannya, dan itu tidak dapat dibendungnya, sama seperti yang Rasul Paulus katakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Saudara, sama dengan Paulus, Yohanes juga menuliskan di sini bahwa karena kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita memiliki kasih itu kepada saudara satu dengan yang lain. Persekutuan yang benar apabila kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan itu dibuktikan oleh Paulus. Bagaimana dia membuktikannya? Oleh karena kasihnya kepada umat Tuhan di jemaat di Filipi, dia rela untuk menderita demi mereka. Dia rela mereka harus dirantai, dia harus dibelenggu, dia harus dicambuk, didera, dan dimasukkan ke dalam penjara demi kasihnya kepada umat-umat Tuhan di kota Filipi ini. Apa yang dapat kita nyatakan? Apa yang dapat kita buktikan sehubungan dengan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang seiman? Saudaraku, kasih bukan hanya dinyatakan melalui kata-kata kita, tetapi sebuah kasih adalah dapat diwujudkan melalui perbuatan kita satu dengan yang lain. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengajarkan kepada kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam arti kata, ketika kita mengasihi sesama kita, menyatakan kasih kita kepada umat-umat Tuhan yang lain, sesama anggota di gereja kita ini, maka itu bukan hanya diwujudkan dalam perkataan aku mengasihimu, tetapi itu harus dinyatakan di dalam perbuatan kita. Ketika umat Filipi ada di dalam hati Paulus, maka dia setia untuk menyatakan kasihnya dengan berbagai macam tindakan, untuk menyatakan kepada mereka, Paulus mengasihi mereka. Ketika saya mengatakan saya mengasihi jemaat, maka saya rindu untuk menyatakannya melalui tindakan perbuatan, berkorban untuk jemaat. Kita pun sebagai umat-umat Tuhan harus seperti itu. Ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi sama umat Tuhan, maka itu harus dinyatakan melalui perbuatan kita. Dan bukti yang lain dari kasih ini adalah 1 Korintus pasal 13 ayat 5 mengatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak terus mengingat akan kesalahan orang lain, tapi kasih itu melupakan kesalahan. Kasih itu mengampuni orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita saat ini, sementara kita terpisah dari saudara-saudara kita, ketika kita kemudian membayangkan saudara-saudara kita, mengingat saudara-saudara kita yang lain, apakah kita juga mengingat kesalahan-kesalahan yang orang lain perbuat kepada masing-masing kita? Ataukah kita melupakan kesalahan mereka? Dalam arti kata, kita mengampuni mereka. Paulus mengajarkan kepada kita, bila mana kita mau memiliki persekutuan Kristen yang benar, bagian yang kedua adalah tempatkan saudara-saudara kita di dalam hati kita. Nyatakanlah kasih kita kepada mereka melalui perbuatan kita kepada mereka, melalui memberikan pengampunan apabila ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Bagian yang ketiga dari pengajaran Paulus tentang persekutuan Kristen adalah
aku merindukan kamu. Ayatnya terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Coba kita perhatikan ayat ini. Kita bisa temukan bagaimana Paulus mengekspresikan kasihnya, mengekspresikan persekutuannya dengan umat-umat Tuhan di jemaat di Filipi ini, dengan menyatakan bagaimana kerinduannya kepada umat-umat Tuhan di jemaat Filipi ini. Paulus sangat merindukan untuk bertemu dengan jemaat di Filipi, walaupun untuk pada waktu itu boleh jadi itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena sesaat lagi Paulus akan menghadapi penghukuman. Dia harus mengalami kematian. Tetapi walaupun dia akan mengalami kematian sekalipun, kerinduannya yang utama adalah dia ingin merindukan untuk bertemu kembali dengan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Filipi. Saudara yang terkasih, ada sebuah istilah, jauh di mata, dekat di hati. Pengalaman kita yang sudah lebih senior daripada orang-orang muda pada zaman sekarang, kita tentunya tahu apa arti merindukan itu. Dulu tidak ada handphone. Dulu tidak dapat video call. Dulu kalau kita mau menumpahkan kerinduan kita dengan kekasih yang terpisah jarak, maka seringkali itu dituliskan di secari kertas. Dan untuk 1 minggu atau 2 minggu surat itu baru tiba kepada kekasih kita. Dan untuk 1 minggu atau 2 minggu berikutnya barulah surat balasan itu akan sampai kepada kita. Dan saya merasakan pada waktu itu, ketika sementara kita menunggu surat balasan dari kekasih kita, betapa perasaan yang dalam, kerinduan yang dalam untuk membaca tulisan pernyataan dari kekasih kita. Dan saya merasakan pada waktu itu betapa rindunya kita, walau hanya membaca sepenggal kalimat yang dikirimkan oleh kekasih itu. Paulus memiliki kerinduan yang dalam kepada umat-umat Tuhan di jemaat Filipi ini. Walaupun mereka terpisah oleh jarak, namun hatinya selalu merindukan untuk menikmati persekutuan dengan umat-umat Tuhan di kota Filipi ini. Dan kerinduan yang dalam itu adalah oleh karena Roh Kudus yang bertakhta di hati kita, membuat hati kita boleh bertumbuh di dalam kasih satu dengan yang lain. Sehingga manakala kita terpisah oleh karena jarak, maka kita akan saling merindukan satu sama lain. Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita memiliki kasih itu karena Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Itulah sebabnya kita boleh dapat memiliki satu kerinduan satu dengan yang lain. Sementara kita beribadah di rumah, sementara kita tidak lagi dapat bertatap muka di gereja, sementara kita hanya dapat bertelepon atau bermain WA untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Hati kita selalu dihangatkan dengan perasaan rindu untuk satu waktu kita dapat kembali berhimpun, bersekutu bersama-sama di gereja Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, dengan umat-umat Tuhan pada hari Sabat Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita merindukan saudara-saudara kita
apabila mereka tidak hadir di gereja. Ketika kita masih beribadah bersama-sama, apakah kita merindukan apabila ada saudara kita yang tidak lagi dapat bergereja bersama-sama dengan kita? Apakah ketika kita tahu ada saudara kita tidak hadir, kita berusaha untuk mencari tahu kenapa mereka tidak datang? Atau apabila mereka sakit, apakah kita berusaha untuk mengunjungi mereka? Atau bila mana mereka datang kembali, apakah kita menyambut dengan sambutan yang hangat? Ataukah kita bersikap dingin kepada mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apabila kita belum memiliki kerinduan ini dalam kehidupan kita, maka kita belum memiliki persekutuan yang benar di dalam Kristus. Maka apabila kita terpisah seperti sekarang, mungkin kerinduan untuk bertemu satu dengan yang lain, bersekutu satu dengan yang lain, tidak ada dalam hati kita. Mungkin kita merasa nyaman, lebih bagus saya beribadah di rumah. Bahkan kalaupun satu saat nanti gereja boleh dibuka kembali untuk boleh bersekutu kembali, lebih bagus saya beribadah di rumah, lebih nyaman saya beribadah di rumah, tidak ada omongan-omongan orang dan lain sebagainya. Paulus mengajarkan, kalau engkau mau memiliki persekutuan yang benar dalam Tuhan, milikilah kerinduan satu dengan yang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah aku mendoakan engkau. Filipi 1 ayat yang keempat mengatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bagian yang keempat yang Paulus ajarkan, agar kita boleh bersekutu satu dengan yang lain, agar kita boleh memiliki persekutuan yang benar di dalam Kristus, adalah saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, bila mana kita ingat kepada sejarah perjalanan bangsa Israel pada masa yang lampau, ketika Tuhan kepada Musa menyuruh Musa untuk membangun sebuah kemah suci, untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, maka salah satu bagian pelayanan di dalam kemah suci itu adalah pelayanan dari imam besar. Dan imam besar ini ketika dia melakukan pelayanannya kepada Tuhan, dia bertindak mewakili bangsa Israel, mewakili ke-12 suku dari Israel. Pada waktu mereka mengenakan jubahnya, maka pada bagian depannya mereka mengenakan sebuah penutup dada yang namanya adalah efod. Dan pada efod ini terdapat 12 batu permata, yang masing-masing batu permata itu mewakili setiap suku bangsa Israel yang ada. Sementara imam besar melakukan pelayanannya, melakukan doa-doa pengantaraannya kepada Allah, maka imam besar itu bukan hanya berbicara melalui dirinya, tetapi dia berbicara mewakili bangsanya, mewakili 12 suku Israel di hadapan Allah, untuk mengajukan permohonan-permohonan bagi keselamatan dari bangsanya. Paulus menyatakan kerinduannya yang besar, menyatakan persekutuannya bersama-sama dengan umat Tuhan melalui mendoakan mereka. Dan setiap kali dia berdoa untuk mereka, maka dia berdoa dengan penuh sukacita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita saat ini, ketika situasi ini memaksa kita terpisah satu dengan yang lain, masihkah kita saling mendoakan satu dengan yang lain?
Masihkah kita saling mendoakan bagi kebaikan satu dengan yang lain? Atau jangan-jangan kita masing-masing hanya mendoakan diri kita, Tuhan berkati saya supaya ekonomi saya lancar, berkati supaya rezeki saya begitu banyak yang datang, berkati saya Tuhan supaya kami sekeluarga dijauhkan dari sakit dan penyakit. Apakah itu doa kita? Apakah kita juga sudah mendoakan saudara-saudara kita yang lain? Setiap waktu di mana kami berdoa, apakah itu dalam doa pribadi atau di dalam doa bersama-sama dengan keluarga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami selalu mendoakan Anda. Kami selalu mendoakan agar umat-umat Tuhan di Jemaat Anjasmoro secara khusus di seluruh dunia akan Tuhan jagai, akan Tuhan lindungi, akan Tuhan berikan berkat di dalam kehidupan mereka. Kami rindu agar badai ini segera berlalu, agar Tuhan tetap dapat menolong saudara dan saya terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, agar pada saatnya nanti ketika semuanya ini berlalu, kita akan dapat menikmati satu sukacita yang luar biasa di dalam persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Apakah itu juga menjadi bagian dan kerinduan Anda untuk mendoakan satu dengan yang lain? Dan ketika saling mendoakan satu dengan yang lain, doa apa yang kita mau panjatkan kepada Tuhan? Apakah kita hanya mendoakan untuk kejelekan orang lain? Ataukah kita mendoakan untuk kebaikan orang lain? Paulus mengajarkan kepada kita dalam Filipi 1 ayat 9-11 mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca tulisan Paulus ini, ketika dia memberikan gambaran doa yang dia nyatakan kepada Tuhan, melambangkan bagaimana kerinduannya bersekutu dengan umat-umat Tuhan di Filipi, adalah sebuah doa permohonan yang luar biasa untuk kebaikan bagi umat Tuhan di kota Filipi ini. Dia berdoa agar umat-umat Tuhan di kota Filipi ini memiliki kasih yang melimpah sehingga dapat mengetahui tentang kebenaran. Paulus rindu agar mereka boleh berlimpah dengan kasih dan pengetahuan akan kebenaran. Bukan itu saja, Paulus juga mendoakan mereka agar mereka boleh memiliki sifat-sifat Kristen yang benar, sifat-sifat Kristen yang dewasa dan bukan kekanak-kanakan. Apa itu? Agar umat-umat Tuhan di kota Filipi ini menjadi umat-umat Tuhan yang suci dan tidak bercacat celah. Saudara, apa artinya suci? Suci itu sebuah gambaran adalah bagaimana segala sesuatu itu diuji di bawah sinar matahari. Orang yang suci adalah orang yang tidak memiliki rencana yang tersembunyi, semuanya terbuka. Orang yang suci adalah orang yang tidak memiliki maksud yang terselubung. Orang yang suci adalah orang yang tanpa tipu muslihat, orang yang bersih, orang yang tak tercemar, tidak bercampur dan tidak berlaku curang di dalam kehidupannya. Inilah gambaran pertama tentang orang yang suci. Orang yang tidak bercacat celah, tidak berlaku curang, tidak mengadakan tipu muslihat di dalam setiap tingkah langkah kehidupannya. Itulah yang didoakan Paulus untuk umat-umat Tuhan di jemaat Filipi ini. Tetapi bukan itu saja. Suci yang kedua adalah, gambarannya adalah mengayat dengan ayakan.
Kalau kita dulu mau mendapatkan beras yang bagus, maka harus menggunakan tampi. Sampai kemudian beras yang benar-benar yang masih ada di tempatnya itu adalah beras yang bagus, supaya kita bisa masak. Suci adalah menunjukkan proses menampi, memisahkan sekam. Dan untuk itu adalah dibutuhkan sikap tahan uji. Ketika Paulus berdoa untuk umat-umat Tuhan di kota Filipi, dia rindu bahwa umat-umat Tuhan di kota Filipi ini adalah umat-umat Tuhan yang tahan uji. Ya, mereka akan mengalami berbagai macam aniaya dalam kehidupan mereka. Tetapi Paulus rindu supaya mereka tetap tahan uji. Mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, walau kematian itu menjadi bagian mereka. Doa yang berikutnya yang Paulus katakan adalah supaya mereka tidak bercacat. Apa artinya? Paulus rindu supaya kehidupan orang-orang di jemaat Filipi itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita, perkataan kita, pola pikir kita, tingkah laku kita seringkali menjadi ganjalan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Ketika kita ciptakan berbagai masalah di gereja dengan perkataan kita, pola pikir kita, perbuatan kita, maka tanpa kita sadari, setiap orang yang mau datang, maka mereka akan berpikir berkali-kali lipat untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Paulus berdoa agar umat-umat Tuhan di kota Filipi, mereka tidak menjadi batu sandungan di dalam hal praktek kehidupan mereka. Paulus juga berdoa agar mereka boleh memiliki buah kebenaran di dalam kehidupan mereka, agar buah-buah roh itu nyata di dalam kehidupan umat-umat Tuhan di kota Filipi. Adakah saling mendoakan itu? Ada di antara kita. Apakah kita saling mendoakan satu dengan yang lain? Dan ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain, adakah kita mendoakan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang saat ini kita tidak dapat bersekutu bersama dengan mereka secara bertatap muka? Paulus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau memiliki persekutuan Kristen yang benar, biarlah kita boleh mendoakan untuk kebaikan satu dengan yang lain. Di saat seperti inilah, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan saudara-saudara kita boleh tetap Tuhan peliharakan. Mendoakan saudara-saudara kita supaya Tuhan jauhkan dari COVID-19 ini. Mendoakan saudara-saudara kita supaya Tuhan menolong mereka tetap beriman kepada Tuhan. Mendoakan saudara kita supaya mereka boleh diberikan banyak rezeki dan mereka boleh bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Paulus mengajarkan kita untuk berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebagai kesimpulan pada saat ini, persekutuan Kristen itu lebih dari sekedar makan bersama. Persekutuan Kristen itu lebih dari sekedar sebuah persahabatan. Tetapi persekutuan Kristen adalah apabila aku mengingat kamu. Apabila kamu ada di dalam hatiku. Apabila aku merindukan kamu. Dan apabila aku selalu mendoakan kamu. Jadilah umat-umat Tuhan yang saling mengingat satu dengan yang lain. Ingatlah akan kebaikan saudara-saudara kita. Dan tempatkan saudara-saudara kita ada di dalam hati kita.
Dan biarlah kerinduan kita satu akan yang lain begitu luar biasa. Dan doakan satu dengan yang lain. Doakan agar badai ini segera berlalu dan kita boleh kembali menikmati persekutuan yang benar, persekutuan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, segala puji, sembah, dan hormat bagi nama-Mu. Ketika saat ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur di balik segala peristiwa yang ada di sekitar kami. Ketika kami tidak lagi dapat bersekutu bersama-sama di gereja-Mu, kami masih bersekutu melalui media ini pada saat ini. Besar kerinduan kami Tuhan, agar semuanya boleh segera berlalu. Kami boleh kembali memiliki persekutuan bersama-sama Tuhan dan umat-umat Tuhan di gereja-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh menikmati sukacita di dalam persekutuan yang indah tersebut. Bapa, sementara kami terpisahkan oleh jarak, Tuhan kiranya boleh menolong kami, agar kami boleh mengingat satu dengan yang lain, agar kami boleh mengingat dan bersuka cita manakala kami mengingat saudara bersaudara yang saat ini terpisah oleh karena jarak. Dan biarlah Tuhan Engkau akan boleh menolong kami agar saudara-saudara kami ini boleh selalu ada di hati kami, agar saudara-saudara kami ini Tuhan selalu kami rindukan untuk dapat berjumpa, bersekutu kembali bersama-sama dengan mereka. Agar saudara-saudara kami ini ya Tuhan, boleh kami terus doakan untuk kebaikan mereka, untuk kesehatan mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk iman mereka. Seraya kami berharap badai ini boleh segera berlalu dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau dan umat-umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Pertemukan kami pada kesempatan yang berikut. Dalam sukacita kami boleh bersekutu bersama-sama dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati masing-masing kami dalam setiap kehidupan kami. Jagai dan lindungi dan peliharakan kami semuanya di dalam kasih-Mu. Karena kami sudah berdoa dan bermohon di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.